Halo, selamat datang kembali di sini. Anda pernah nggak sih ngerasa kayaknya habis kurang tidur semalam, besoknya tuh bawaannya pengen marah aja? Atau gampang banget tersinggung? Iya, itu pengalaman umum banget ya. Nah, pertanyaannya tuh, kenapa gitu ya? Kok bisa kurang istirahat dikit aja efeknya ke emosi kita kayak gitu? Apa sih yang terjadi di kepala kita? Pertanyaan bagus. Ini sebenarnya nyambung ke fungsi tidur yang ya baru belakangan ini aja mulai digali lebih dalam. Selama ini kan fokusnya lebih ke pemulihan fisik atau mungkin gimana tidur bantu kita belajar, simpen memori gitu. Nah, itu dia. Pas banget. Hari ini kita mau coba kupas sisi lain dari tidur ya, sisi emosionalnya. Kita pakai sumber dari bab 8 buku Brain Power, penulisnya Catherine DeLuch. Judul babnya aja udah bikin penasaran. Sleep is a kind of overnight therapy. Tidur itu semacam terapi semalam suntuk gitu. Betul, judul yang menarik. Kita akan coba gali nih gimana tidur tuh bener-bener memproses perasaan kita, bukan cuma nyimpen fakta doang. Siap kan buat lihat tidur dari kacamata yang sedikit beda ini? Siap dong. Ini memang pergeseran fokus yang penting banget di dunia riset tidur. Dulu banget fokusnya ya kognisi, memori. Tapi sekarang banyak temuan baru nunjukin peran tidur yang krusial buat ngatur emosi. Jadi lebih dari sekedar charge badan ya? Jauh. Pemahaman baru ini ngebuka jendela buat ngelihat kaitan tidur sama kondisi kayak depresi, cemas, bahkan PTSD, semuanya dibahas juga di bab ini. Oke. Mari kita langsung bedah aja kalau gitu. Konsep pertama nih yang diangkat di bab ini, gimana tidur itu nyaring memori kita. Tapi, ada fokus khususnya ke memori yang ada muatan emosionalnya. Jadi nggak asal simpen data aja ya. Nggak asal, ada kurasi aktif gitu istilahnya. Coba deh kita pakai contoh dari buku ini ya. Bayangin Anda lagi jalanin hari biasa, makan siang, santai, terus pas nyebrang jalan, wush, hampir ketabrak mobil. Nah, malamnya pas Anda tidur, otak Anda punya tugas nih, Tugas apa tuh? milih mana yang lebih penting buat diingat demi kelangsungan hidup Anda ke depan. Detail rasa roti lapis makan siang tadi, atau ingatan momen hampir celaka itu, plus rasa kaget dan takutnya. Ya jelas yang hampir ketabrak itulah. Itu kan info bahaya, penting banget. Nah, persis. Jadi, tidur bantu otak memprioritaskan dan mengunci ingatan emosional yang kuat kayak gitu. Sementara detail-detail sepele, ya mungkin dibiarin pudar aja. Kayak ada filter prioritas bawaan gitu. Oke, masuk akal. Filter buat survival. Tapi, gimana kalau tidurnya kurang? Apa filternya jadi error? Orang tidur, kemampuan ngingat secara umum emang turun. Tapi ada bias yang cukup mengganggu. Otak yang capek itu ternyata lebih lengket sama ingatan negatif. Tunggu. Jadi kalau kurang tidur, kita malah lebih gampang lupa sama hal baik, tapi ingatan buruknya nempel terus. Wah, ini kayak resep bad mood permanen dong. Yakin nih begini? Ada studinya kok, cukup terkenal malah, dari Matthew Walker sama timnya. Jadi, partisipan diminta ngafalin daftar kata-kata. Ada yang positif, negatif, sama netral. Terus sebagian dibiarin tidur cukup, sebagian lagi sengaja dibikin kurang tidur. Hasilnya gimana? Hasilnya jelas banget. Kelompok yang kurang tidur itu kemampuan ngingat kata-kata positifnya anjlok. Kalau nggak salah di buku disebutin sekitar 40% penurunannya. Tapi kemampuan mereka ngingat kata-kata negatif hampir sama kuatnya sama kelompok yang tidurnya cukup. Nggak keganggu. Wow, jadi kayak ada bagian otak yang teriak, "Weh, lagi krisis energi nih, fokus ke yang bahaya aja," gitu ya? Haha, bisa dibilang gitu. Dari kacamata evolusi sih ini mungkin masuk akal ya. Mengingat ancaman kan penting buat bertahan hidup zaman dulu. Iya sih, kalau ada macan dekat situ, mending ingat terus lokasinya daripada ingat rasa buah yang enak kemarin. Betul, mekanisme utamakan ancaman ini adaptif banget. Cuma masalahnya, di zaman modern ini kita kan sering banget kurang tidur ya. Secara kronis malah. Nah, beberapa ilmuwan kayak yang disinggung di buku ini, curiga kita jadi kayak kekunci di mode bertahan hidup ini terus-terusan. Kekunci, maksudnya gimana tuh? Kekunci di mode bertahan hidup, apa efeknya buat kita sehari-hari? Efeknya, kita bisa jadi tanpa sadar ngebangun cerita hidup kita sendiri yang isinya lebih banyak pengalaman negatif atau netral. Mungkin pengalaman positifnya ada, kesimpan, tapi kayaknya bobot emosinya kurang nendang atau lebih susah diakses lagi gitu. Jadi kayak pakai kacamata hitam terus, dunia kelihatan lebih suram.
Bisa jadi begitu. Dan ini diduga kuat jadi salah satu lingkaran setan di depresi. Orang depresi kan sering banget ngelihat hidupnya negatif. Nah, mereka juga sering banget gangguan tidur parah. Nyambung ini. Wah, ini ngejelasin banyak hal sih. Dan efeknya cepat banget terasa ya. Kurang tidur dikit aja, besoknya udah berasa beda emosinya. Lebih reaktif. Cepet banget. Studi-studi juga nunjukin konsisten kok. Kurang tidur dikit aja udah cukup bikin kita lebih gampang marah, lebih susah ngadepin stres, lebih sulit mikir jernih buat ambil keputusan. Istilahnya jadi bersumbu pendek. Nah, itu pertanyaannya, apa sih yang terjadi di dalam otak kita pas lagi gitu? Kok bisa emosi jadi labil banget cuma gara-gara kurang tidur beberapa jam? Kalau kita intip pakai pemindaian otak, jawabannya lumayan kelihatan. Jadi, pas orang yang kurang tidur diliatin gambar-gambar yang katakanlah mengganggu atau negatif, Gambar serem atau sedih gitu? iya, semacam itu. Aktivitas di amigdalanya, ini pusat deteksi ancaman sama emosi di otak kita, langsung melonjak drastis. Melonjaknya seberapa parah? Angkanya bisa sampai 60% lebih tinggi dibanding pas mereka lagi cukup tidur. 60%? Gila, 60% itu kan pusat emosi utama kita ya, jadi super aktif gitu. Super aktif. Dan yang lebih penting lagi nih, koneksi antara si amigdala ini sama bagian otak lain yang namanya korteks prefrontal. Itu bagian yang buat mikir rasional kan? Yang ngerem emosi. Betul. Nah, koneksi antara amigdala sama korteks prefrontal ini kayak melemah gitu pas kurang tidur. Jadi bayangin aja, pedal gas emosi amigdala diinjek kenceng, tapi remnya korteks prefrontal agak blong. Wah, ya pasti nabrak lah emosinya. Jadi gampang meledak-ledak dan susah dikontrol. Kira-kira gitu gambarannya. Respons emosional jadi berlebihan dan kurang terkendali. Oke. Jadi, kurang tidur bikin filter memori kita condong ke negatif, pusat emosi jadi super sensitif, dan kontrol rasional kita lemah. Lengkap sudah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling inti dari ide terapi semalam suntuk ini. Peran spesifik dari fase tidur tertentu. Ini fokusnya ke tidur REM kan ya? Tepat sekali. Tidur REM, Rapid Eye Movement. Fase tidur yang unik banget ini, mata kita gerak-gerak cepat di balik kelopak, napas sama detak jantung bisa naik turun nggak teratur, dan ini fase di mana kita paling sering mimpi aneh-aneh atau jelas banget. Iya, mimpi yang kadang kita ingat pas bangun itu biasanya dari REM ya? Kemungkinan besar iya. Nah, dulu itu tidur REM ini sering dianggap kayak, ya kurang penting dibanding tidur dalam yang slow wave sleep itu, yang dianggap lebih buat pemulihan fisik. Jadi ada tidur dalam atau non-REM yang emang rasanya lebih tenang buat badan pulih. Terus ada fase REM ini yang otaknya justru aktif banget. Terus apa penemuan barunya yang bikin REM jadi penting sekarang? Bukti-bukti baru yang ngumpul ini kuat banget nunjukin kalau tidur REM itu punya peran krusial buat memproses muatan emosional dari pengalaman kita. Selama REM, otak kita tuh kayaknya kerja buat menjinakkan emosi yang nempel di ingatan tertentu. Menjinakkan emosi. Gimana tuh maksudnya? Jadi kita tetap ingat kejadiannya, tapi rasa sakit atau marahnya jadi nggak sekuat itu lagi setelah diproses pas REM. Ini beneran kayak otak terapi diri sendiri tiap malam dong. Kan yang nggak enak atau traumatis. Tanpa harus terus-terusan kebayang atau ngerasain lagi intensitas emosi aslinya tiap kali ingat. Wah, ini mekanisme yang keren banget ya buat kesehatan mental kita. Penting banget. Mekanisme adaptif yang luar biasa. Ada bukti studi yang spesifik nunjukin peran terapi REM ini nggak? Biar lebih yakin gitu. Ada beberapa jalur bukti yang menarik. Salah satu yang sering disebut itu penelitiannya Rosalind Cartwright. Dia neliti wanita-wanita yang baru cerai dan depresi. Terus? Dia nemuin wanita yang ngelaporin mimpi yang emosional banget, mimpiin tentang perceraiannya atau mantan pasangannya selama fase REM, ternyata mereka secara signifikan lebih mungkin pulih dari depresinya setahun kemudian. Jadi mimpi yang rasanya berat atau sedih banget itu malah pertanda baik. Tanda otaknya lagi kerja keras nyembuhin luka emosional. Dalam konteks itu, kelihatannya begitu. Mimpi emosional itu kayak bagian dari proses healingnya. Nah, studi yang lebih baru lagi, contohnya dari Conte dan timnya tahun 2021, itu ngasih dukungan lagi. Studi Conte ini gimana? Mereka ngelihat bedanya emosi pas bangun tidur sama emosi yang dilaporin pas mimpi, dibandingin antara orang yang tidurnya bagus sama yang tidurnya jelek. Terus apa bedanya? Kelompok yang tidurnya bagus itu nunjukin kayak ada jurang emosi yang gede. Jadi mereka bangun dengan perasaan cenderung lebih positif, meskipun mungkin semalam mimpinya negatif banget perasaannya. Oke,
Terus yang tidurnya jelek? Nah, sebaliknya, kelompok yang tidurnya jelek ini nggak nunjukin perbedaan itu. Emosi mereka pas bangun ya cenderung sama aja kayak emosi di mimpi mereka. Kalau mimpinya negatif, ya bangunnya juga masih ke bawah negatifnya. Datar aja gitu. Jadi, interpretasinya apa nih dari temuan Conte ini? Interpretasinya, tidur yang berkualitas, terutama rem yang cukup, itu berhasil kayak ngebersihin atau netralin emosi negatif dari hari kemarin. Emosi itu diproses di mimpi, jadi nggak nyangkut terus ngerusak mood pas bangun. Kalau tidurnya jelek, ya proses pembersihan ini macet. Jadi emosi negatifnya numpuk terus ya? Bisa jadi gitu, tentu ini area riset yang masih aktif banget ya. Detailnya masih terus dipelajari, tapi polanya kelihatan cukup konsisten. Menarik banget. Nah, selain buat proses emosi, ada manfaat lain nggak dari rem yang disebut di buku ini? Saya kayak pernah dengar hubungannya sama kreativitas deh. Betul sekali. Anda ingatnya benar. Tidur rem juga secara konsisten dihubungin sama peningkatan kreativitas dan kemampuan mencahin masalah. Pernah nggak sih ngerasa stuck sama satu masalah, terus tidur semalam, bangun-bangun tiba-tiba dapat ide gitu? Sering banget. Kayak tiba-tiba, aha gitu pas bangun. Nah, kemungkinan besar itu kerjaan otak Anda pas lagi rem. Ada bukti ilmiahnya juga. Ada. Satu studi yang dikutip di buku ini nunjukin partisipan itu 30% lebih mungkin berhasil mecahin teka-teki anagram yang susah setelah tidur siang yang ada fase remnya, dibanding sama yang tidur siangnya cuma NREM aja. Wah, 30% lumayan signifikan ya? Iya, jadi tidur rem ini kayaknya bikin otak kita bisa bikin hubungan-hubungan baru yang nggak biasa antar konsep. Itu kan inti dari mikir kreatif dan dapat insight. Jadi rem ini paket komplit ya, buat emosi stabil, sama buat ide cemerlang. Nah, kalau kita tarik benang merahnya nih, apa dong implikasi besarnya buat kesehatan mental kita secara umum kalau proses penting di rem ini keganggu terus-terusan? Implikasinya bisa gede banget. Kegagalan sistem pemrosesan emosi pas tidur ini, terutama di rem, dianggap salah satu faktor kuat yang bisa bikin orang kena atau susah sembuh dari kondisi kayak kecemasan kronis. Oh iya. Kita tahu kok, hampir semua gangguan mental yang besar, depresi, gangguan cemas, PTSD, itu pasti ada kaitan erat sama gangguan pola tidur. Dan seringnya spesifik ke gangguan rem. Jadi ini bukan cuma tidur keganggu karena masalah mental, tapi gangguan tidurnya itu sendiri malah bisa jadi penyebab atau pemicu masalahnya. Kayak lingkaran setan gitu ya? Itu hipotesis yang makin kuat. Misalnya nih, soal depresi. Ada teori yang bilang gangguan tidur kronis, terutama rem, itu bikin bias di memori kita. Otak jadi lebih jago nyimpen kejadian negatif atau netral, tapi kenangan positif jadi kurang berkesan atau susah diingat. Terus lama-lama, Lama-lama ya kebangun persepsi diri dan dunia yang isinya suram semua, nggak ada harapan. Itu kan ciri khas depresi banget. oke, jadi jelas banget ya, tidur ini kompleks banget. Jauh dari sekedar istirahat pasif. Ini proses aktif yang penting banget buat keseimbangan emosi kita. Fundamental banget. Tidur dan khususnya rem, itu waktu krusial buat otak kita ngalibrasi ulang respons emosi, ngeberesin beban perasaan dari hari kemarin, dan bantu kita jaga perspektif hidup yang lebih seimbang, lebih sehat. Wah, pandangan saya soal tidur jadi berubah nih. Jadi lain kali kalau Anda ngerasa lebih sensi atau negatif setelah begadang, ingat ya, itu bukan cuma lagi capek biasa, ada proses rumit di otak. Filter memorinya lagi bias, pusat emosinya lagi ngamuk, remnya lagi blong. Tepat. Dan ini nunjukin lagi betapa pentingnya kita memprioritaskan tidur yang cukup dan berkualitas. Ini bukan barang mewah loh, tapi kebutuhan dasar. Bukan cuma buat mikir atau buat fisik, tapi juga buat ketahanan emosi kita. Kalau kita nyepelein tidur, ya sama aja nyepelein terapi alami paling dasar buat pikiran kita. Iya ya, bukan cuma soal kuantitas jam tidurnya, tapi kualitasnya juga, terutama cukup remnya. Betul, dan ini bawa kita ke satu pemikiran terakhir yang menarik nih buat Anda renungkan. Apa tuh? Kalau kita udah tahu peran penting rem buat netralin emosi negatif, ningkatin mood, bahkan kreativitas, mungkin nggak sih kita bisa lebih dari sekedar jangan kurang tidur? Ada nggak ya cara buat secara sadar, secara proaktif, ningkatin kualitas atau kuantitas tidur rem kita sebagai strategi buat jaga atau malah ningkatin kesehatan mental? Wah, itu pertanyaan bagus banget di zaman sekarang ini ya. Bisa nggak kita mengoptimalkan terapi alami semalam suntuk ini? Sesuatu yang menarik buat dipikirin lebih lanjut nih sama Anda di rumah.
Betul. Bisa jadi arah riset masa depan yang menjanjikan juga. Oke deh. Terima kasih banyak sudah menyimak diskusi kita kali ini yang fokusnya di bab 8 buku Brain Power. Semoga obrolan ini ngasih Anda perspektif baru ya tentang betapa pentingnya tidur, nggak cuma buat badan, tapi juga buat jiwa kita. Jaga kualitas tidur Anda, dan sampai ketemu lagi di penjelajahan kita berikutnya.